Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Eliza Noprianti dengan NIM 218. Saya adalah mahasiswa semester 3 kelas 8 program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah angkatan 2024. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan SDMI dengan dosen pengampu Bapak Agra Dwi Saputra MPD. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pendidikan kewarganegaraan tentang identitas diri sendiri yang meliputi jenis kelamin, hobi, bahasa, dan agama, baik di lingkungan rumah maupun di sekolah. Di bagian pertama saya akan menjelaskan pengertian identitas diri. Jadi identitas diri itu adalah jati diri atau ciri khas yang dimiliki setiap orang yang membedakan dirinya dengan orang lain. Identitas diri dapat berupa jenis kelamin, hobi, bahasa yang digunakan, serta agama yang dianut. Identitas diri juga sudah mulai terbentuk sejak usia dini dan terus berkembang seiring pertumbuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang membentuk identitas diri. Jadi identitas diri itu dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, teman sebaya, serta budaya dan masyarakat sekitar. Faktor-faktor tersebut membantu anak mengenal dirinya dan membentuk sikap serta perilaku sehari-hari. Yang ketiga, tentang perkembangan status identitas. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan perkembangan status identitas. Pada usia sekolah dasar, anak itu mulai mengenal siapa dirinya, apa yang dia suka, bahasa yang digunakan, serta agama apa yang mereka anut. Nah, anak juga mulai belajar memahami dirinya sendiri dan menghargai perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Yang keempat, tentang saya akan menjelaskan identitas jenis kelamin di rumah dan di sekolah. Jadi identitas jenis kelamin itu menunjukkan apakah seseorang adalah laki-laki atau perempuan. Di rumah anak itu belajar peran dan tanggung jawab sesuai dengan jenis kelaminnya. Sedangkan di sekolah anak itu diajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang identitas hobi. Jadi hobi itu adalah kegiatan yang disukai dan dilakukan pada waktu luang. Di rumah, anak dapat menyalurkan hobinya itu sesuai minat mereka masing-masing. Nah, di sekolah, hobi dapat dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Yang keenam, saya akan menjelaskan tentang identitas bahasa. Jadi bahasa itu merupakan alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah anak itu biasanya menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu. Sementara di sekolah, anak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan tentang identitas agama di rumah dan di sekolah. Jadi, identitas agama itu berkaitan dengan keyakinan dan ibadah yang dianut oleh seseorang. Di rumah, anak belajar beribadah dari orang tua, sedangkan di sekolah, anak itu diajarkan untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing, serta saling menghormati perbedaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang identitas kepada keluarga dan teman yang meliputi budaya, suku, bahasa, dan agama di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, pengertian identitas diri. Jadi identitas diri itu merupakan ciri khas atau jati diri yang dimiliki setiap individu. Identitas ini membedakan seseorang dengan orang lain dan terbentuk dari budaya, suku, bahasa, serta agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, identitas budaya, suku, bahasa, dan agama. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu itu memiliki identitas yang beragam. Budaya itu adalah kebiasaan atau adat istiadat yang diwariskan secara turun-menurun. Suku menunjukkan asal daerah seseorang, bahasa digunakan sebagai alat komunikasi, sedangkan agama merupakan keyakinan yang dianut dan dijalankan dalam kehidupan. Yang ketiga, bentuk penerapan identitas di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Jadi penerapan identitas diri dapat dilihat di berbagai lingkungan. Di lingkungan rumah, identitas ditunjukkan melalui penggunaan bahasa keluarga,
menjalankan adat kebiasaan, serta melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut. Sedangkan di lingkungan sekolah, identitas diri itu tercermin melalui sikap saling menghormati, menggunakan bahasa Indonesia, serta menghargai perbedaan budaya, suku, bahasa, dan agama antar teman. Sementara itu, di lingkungan masyarakat, identitas diri itu diterapkan dengan ikut serta dalam kegiatan sosial, menjaga sikap toleransi, dan hidup rukun dalam keberagaman. Yang keempat, pentingnya menjaga identitas diri dalam kehidupan sosial. Nah, menjaga identitas diri memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial. Dengan menjaga identitas diri, seseorang itu dapat mengenal jati dirinya, memiliki rasa percaya diri, serta mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, pengertian keberagaman budaya. Nah, jadi keberagaman budaya itu adalah kondisi di mana masyarakat itu memiliki berbagai macam budaya yang berbeda, seperti adat istiadat, bahasa, pakaian tradisional, kesenian, dan kebiasaan daerah. Nah, keberagaman budaya ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan bersama. Yang kedua, makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, semboyan ini mengajarkan bahwa walaupun masyarakat Indonesia memiliki latar belakang budaya yang beragam, seluruh warga negara itu tetap bersatu sebagai satu bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap menghormati keberagaman budaya. Nah, sikap menghormati keberagaman budaya dapat ditunjukkan dengan tidak merendahkan budaya lain, bersikap toleran, serta menghargai adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda. Nah, sikap saling menghormati ini itu sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang rukun, damai, dan harmonis. Yang keempat, upaya menjaga dan melestarikan kebudayaan nasional. Nah, upaya menjaga dan melestarikan kebudayaan nasional itu dapat dilakukan dengan mempelajari budaya daerah, mengikuti kegiatan seni dan budaya, menggunakan produk budaya lokal, serta mengenalkan kebudayaan Indonesia kepada generasi muda agar tidak punah. Yang kelima, tantangan dan solusi dalam pelestarian budaya di era globalisasi. Nah, di era globalisasi ini, pelestarian budaya menghadapi berbagai tantangan seperti masuknya budaya asing dan menurunnya minat generasi muda terhadap budaya lokal. Nah, solusi yang dapat dilakukan itu adalah menanamkan kecintaan terhadap budaya sejak dini dan memanfaatkan teknologi secara positif, serta meningkatkan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pelestarian budaya. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah karakteristik lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sikap dalam menjaganya. Yang pertama, pengertian lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Jadi lingkungan rumah adalah tempat pertama bagi anak untuk tumbuh dan berkembang bersama keluarga. Lingkungan rumah berperan penting dalam membentuk sikap, kebiasaan, dan karakter anak. Sementara itu, lingkungan sekolah merupakan tempat anak memperoleh pendidikan formal, belajar bersosialisasi, serta mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan sebagai warga negara. Yang kedua, karakteristik lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian dari NKRI. Jadi, lingkungan rumah dan sekolah itu memiliki karakteristik sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, lingkungan rumah itu mencerminkan nilai-nilai kebangsaan melalui sikap saling menghormati, gotong royong, dan kebiasaan hidup rukun dalam keluarga. Sedangkan di lingkungan sekolah mencerminkan kehidupan berbangsa melalui kedisiplinan, kerjasama, penggunaan bahasa Indonesia, serta sikap menghargai perbedaan antar siswa yang berasal dari latar belakang yang beragam. Yang ketiga, permasalahan yang sering terjadi di lingkungan rumah dan sekolah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi di lingkungan rumah dan sekolah. Nah, di lingkungan rumah, permasalahan yang sering muncul antara lain seperti kurangnya kepedulian terhadap kebersihan, kurangnya komunikasi antar anggota keluarga, serta sikap tidak saling menghargai.
Sedangkan di lingkungan sekolah, permasalahan yang sering terjadi meliputi perundungan, kurangnya disiplin, sikap tidak menghargai teman, serta kurangnya kesadaran menjaga kebersihan dan ketertiban. Yang keempat, sikap dan upaya menjaga lingkungan rumah dan sekolah. Sikap dan upaya menjaga lingkungan rumah dan sekolah dapat dilakukan dengan membiasakan hidup bersih dan terapi, saling menghormati antar anggota keluarga dan warga sekolah, serta menaati aturan yang berlaku. Nah, selain itu, menjaga lingkungan juga dapat dilakukan dengan bekerja sama, menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah lingkungan tempat tinggal yang meliputi RT, RW, desa atau kelurahan, dan kecamatan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Yang pertama, peran lingkungan tempat tinggal, RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan dalam struktur NKRI. Jadi lingkungan tempat tinggal seperti RT, RW, desa, atau kelurahan dan kecamatan merupakan bagian dari struktur pemerintahan paling bawah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, lingkungan ini itu berperan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan bermasyarakat, pelaksanaan aturan, serta pembinaan warga agar tercipta kehidupan yang tertib dan rukun. Yang kedua, definisi, tugas, dan fungsi RT. Rukun tetangga atau RT adalah satuan lingkungan masyarakat paling kecil yang dibentuk untuk membantu pelayanan kepada warga. Nah, tugas dan fungsi RT antara lain mengoordinasikan kegiatan warga, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, menyampaikan informasi dari pemerintah, serta membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, proses pembentukan rukun tetangga atau RT. Nah, rukun tetangga ini dibentuk melalui musyawarah warga setempat. Dalam proses pembentukannya, warga memilih pengurus RT secara bersama-sama. Nah, hal ini bertujuan agar kepengurusan RT dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan tersebut. Yang keempat, bentuk keberagaman dalam lingkungan tempat tinggal. Nah, dalam lingkungan tempat tinggal terdapat berbagai bentuk keberagaman seperti perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, serta latar belakang sosial ekonomi. Nah, keberagaman ini itu merupakan kenyataan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang harus diterima dan dihargai oleh setiap keluarga. Yang kelima, pentingnya kerjasama dalam menciptakan keharmonisan dan ketertiban sosial. Jadi, kerjasama sangat penting dalam menciptakan keharmonisan dan ketertiban sosial di lingkungan masyarakat. Melalui kerjasama, warga itu dapat saling membantu menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan keamanan, serta mempererat hubungan antar sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Keenam, kendala dalam membangun kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, dalam membangun kerjasama di lingkungan masyarakat, terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi, seperti kurangnya kesadaran warga, perbedaan pendapat, sikap individualisme, serta kurangnya komunikasi antar warga. Nah, oleh karena itu diperlukan sikap saling pengertian, toleransi, dan musyawarah untuk mengatasi kendala tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah struktur wilayah yang lebih luas, yaitu kabupaten, kota, dan provinsi sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan yang dipahami sebagai wujud bela negara. Yang pertama yaitu struktur wilayah Indonesia. Jadi struktur wilayah Indonesia itu terdiri atas beberapa tingkatan pemerintahan. Wilayah Indonesia terbagi menjadi provinsi, kemudian di bawahnya terdapat kabupaten dan kota. Nah, setiap wilayah itu memiliki pemerintahan daerah yang berperan dalam mengatur dan mengelola wilayahnya masing-masing, sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, perilaku gotong royong dalam masyarakat. Jadi, gotong royong itu merupakan salah satu nilai luhur bangsa Indonesia yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, perilaku gotong royong juga dapat dilakukan melalui kerja bakti, saling membantu dalam kegiatan sosial, serta bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan bersama. Sikap gotong royong juga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga yaitu pengelolaan dan distribusi zakat yang transparan dan akuntabel.
Nah, pengelolaan dan distribusi zakat yang transparan dan akuntabel merupakan bentuk tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa. Nah, zakat itu dikelola oleh lembaga resmi dan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian sosial. Yang keempat yaitu implementasi dan tantangan. Nah, implementasi gotong royong dan pengelolaan zakat dalam masyarakat menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, rendahnya kesadaran sosial, serta keterbatasan pengelolaan yang profesional. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah, lembaga masyarakat, serta warga negara untuk meningkatkan kerjasama dan kepedulian sebagai wujud bela negara. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari saya mengenai materi yang telah disampaikan. Semoga video ini dapat menambah pemahaman dan bermanfaat bagi kita semua. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.